Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi bahas soal latihan P3K kompetensi teknis profesionalisme guru mata pelajaran PPKN. Baik, kita langsung saja pada soal yang pertama. Seseorang yang dihukum dalam lembaga pemasyarakatan untuk waktu paling sedikit 1 hari dan paling lama tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Sering disebut sebagai pidana ... A. Hukuman seumur hidup, B. Kurungan, C. Tuntutan, D. Penjara, E. Denda. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah kurungan, yaitu sebagai pidana kurungan. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, seseorang yang dihukum dalam lembaga pemasyarakatan untuk waktu paling sedikit 1 hari dan paling lama tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan sering disebut sebagai pidana kurungan. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor selanjutnya. Dalam paradigma pendidikan kewarganegaraan, civic sebagai ilmu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia menjadi suatu ilmu yang memfasilitasi 3 rumpun ilmu lainnya sebagai bahan materi ajar dalam struktur keilmuan civic, yaitu ilmu politik, hukum, dan moral. Ketiganya memiliki karakter kuat dalam membentuk A. Morality warga negara, B. Constitutional literacy, C. Collective dictionary, D. Political science, E. Decision making. Jawaban yang tepat adalah moralitik warga negara. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, dalam paradigma pendidikan kewarganegaraan, civic sebagai ilmu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia menjadi suatu ilmu yang memfasilitasi 3 rumpun ilmu lainnya sebagai bahan materi ajar di dalam struktur keilmuan civic, yaitu ilmu politik, hukum, dan moral. Ketiganya memiliki karakter kuat dalam membentuk morality warga negara dikarenakan visi nation building karakternya, sebagaimana dijelaskan bahwa paradigma baru pendidikan kewarganegaraan antara lain memiliki struktur keilmuan yang jelas, yakni berbasis pada ilmu politik, hukum, dan filsafat moral atau filsafat Pancasila. Dengan struktur keilmuan yang demikian, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia berfokus pada pendidikan politik bagi warga negara, pendidikan hukum, dan pendidikan moral bagi warga negara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Perhatikan praktik penyelenggaraan pemerintah berikut. 1. Pemerintah membuat undang-undang tentang desa untuk mempercepat pertumbuhan desa. 2. Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna. 3. Menteri Pendidikan menandatangani kurikulum terbaru untuk diimplementasikan di seluruh sekolah. 4. Presiden mengeluarkan kebijakan memberi hak yang sama kepada penganut Konghucu. 5. Presiden menyerukan untuk menyukseskan persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Wakil Presiden mengajak rakyat menyukseskan pemilihan kepala daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintah yang berdampak pada terciptanya nilai keadilan Pancasila ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 5, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 5, D 3, 4, dan 6, E 3, 4, dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah 1, ya. Kenapa 1? Karena yang nomor 1, pemerintah membuat undang-undang tentang desa untuk mempercepat pertumbuhan desa. Nah, itu karena terkaitan dengan pertumbuhan desa, berarti itu terdapat nilai keadilan dalam Pancasila. Baik, yang pertama masuk. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna. Nah, kalau Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna itu termasuk ke dalam tupoksi dari Dewan Perwakilan Rakyat atau tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi nomor 2 tidak masuk. Yang ketiga, Menteri Pendidikan menandatangani kurikulum terbaru untuk diimplementasikan di seluruh sekolah. Baik, yang nomor 3 masuk ke dalam nilai keadilan Pancasila. Karena kenapa? Itu sangkut pautnya itu tentang nilai-nilai keadilan di seluruh sekolah, bukan hanya di satu sekolah. Berarti nomor 3 masuk. Terus juga
Nomor 4, Presiden mengeluarkan kebijakan memberi hak yang sama kepada penganut Konghucu. Oke, bagus. Nomor 4 juga masuk ke dalam nilai terciptanya nilai keadilan Pancasila. Nomor 5, Presiden itu saya rasa tidak ya. Nomor 6 juga tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya praktik penyelenggaraan pemerintah yang berdampak pada terciptanya nilai keadilan Pancasila ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 4. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 memberikan semangat kepada para pemuda Indonesia untuk bersatu. Dengan dilaksanakan Sumpah Pemuda, rasa nasionalisme para pemuda saat itu mulai muncul secara nyata. Bentuk nyata rasa implementasi nasionalisme yang dimaksud sesuai dengan wacana tersebut adalah titik-titik. A. Meyakinkan kemerdekaannya merupakan hak segala bangsa. B. Membantu persekutuan para pemuda di daerah-daerah. C. Mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. D. Merumuskan dan mengesahkan hukum dasar negara. E. Mengakui negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Jawaban yang tepat adalah bentuk nyata rasa implementasi nasionalisme atau bentuk nyata pelaksanaan nasionalisme yang dimaksud sesuai dengan wacana tersebut, yaitu membantu persekutuan para pemuda di daerah-daerah. Jadi jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, bentuk nyata dari implementasi rasa nasionalisme yang dimaksud sesuai wacana tersebut adalah membantu persekutuan para pemuda di daerah-daerah. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Bela negara yang dilakukan dengan jalan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing merupakan bentuk bela negara dari aspek titik-titik. A. Normatif, B. Informal, C. Profesi, D. Non-fisik, E. Fungsional. Jawaban yang tepat adalah non-fisik. Jawabannya adalah yang D. Pembahasannya, bela negara dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu secara fisik dan fisik. Bela negara secara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju perang dengan memanggul senjata. Sedangkan bela negara non-fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dengan angkat senjata, tetapi dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu non-fisik. Soal berikutnya. Teori geopolitik Indonesia merupakan doktrin dasar bagi terbentuknya suatu negara nasional yang kuat dan tangguh. Sebagai doktrin berikut ini adalah unsur yang harus diperhatikan kecuali titik-titik. A. Konsepsi wilayah, B. Konsepsi ruang, C. Konsepsi politik, D. Konsepsi keamanan, E. Konsepsi frontier. Jawaban yang tepat adalah kecuali adalah konsepsi wilayah. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, teori geopolitik Indonesia merupakan doktrin dasar bagi terbentuknya suatu negara nasional yang kuat dan tangguh. Sebagai doktrin berikut ini adalah unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah konsepsi ruang, yang merupakan aktualisasi dari pemikiran negara sebagai organisasi hidup. Yang kedua yaitu konsepsi frontier, yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. Yang ketiga yaitu konsepsi politik kekuatan, yang ingin menjelaskan tentang kehidupan bernegara. Yang terakhir yaitu konsepsi keamanan negara dan bangsa, yang kemudian melahirkan konsepsi geostrategi. Soal berikutnya, tujuan nasional, kebijakan terpadu, doktrin dan strategi, serta konstelasi geografis dan demografis Indonesia merupakan titik-titik kebijakan umum pertahanan negara. A. Unsur, B. Landasan, C. Ciri-ciri, D. Isi, E. Wadah. Jawaban yang tepat adalah merupakan landasan. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, kebijakan umum pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan dan berlandaskan pada tujuan nasional, kebijakan terpadu, doktrin dan strategi, serta konstelasi geografis dan demografis Indonesia. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi Indonesia sebagai titik-titik. A. Negara kepulauan, B. Negara berkembang, C. Negara maritim, D. Negara pluralis,
Negara berideologi Pancasila. Jawaban yang tepat adalah negara kepulauan. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan makna titik-titik. A. Wawasan Nusantara. B. Wawasan kebangsaan. C. Paradigma Nusantara. D. Pertahanan dan keamanan Indonesia. E. Bela negara. Jawaban yang tepat adalah wawasan kebangsaan. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan makna dari wawasan kebangsaan. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pengaruh dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya diterjemahkan oleh RZV yang dibuat oleh pemerintah yang mencakup kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur merupakan salah satu ketahanan nasional dari titik-titik. A. Prinsip dari ketahanan nasional. B. Fungsi dari ketahanan nasional. C. Asas dari ketahanan nasional. D. Ideologi ketahanan nasional. E. Cita-cita dari ketahanan nasional. Jawaban yang tepat adalah merupakan fungsi dari ketahanan nasional. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, ketahanan nasional mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya diterjemahkan dalam RZV yang dibuat oleh pemerintah yang mencakup kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang selanjutnya, pengaruh bagi pembangunan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Yang terakhir yaitu daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkal ketahanan nasional Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Baik, kami akhiri. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.